Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Livia Nurjana dengan NIM 20050210036. Saya akan menjelaskan tentang teori biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Selanjutnya, biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, biaya eksplisit, yaitu segala biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi. Yang kedua, ada biaya implisit, yaitu taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Lanjut, ada jenis-jenis biaya. Ada biaya internal dan eksternal. Biaya internal ialah segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka operasional perusahaan. Sedangkan biaya eksternal adalah biaya yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan sebagai akibat operasional perusahaan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan sekitarnya. Ada juga biaya jangka pendek dan jangka panjang. Biaya jangka pendek yaitu biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Sedangkan biaya jangka panjang adalah biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Lanjut, beberapa pengertian biaya dalam jangka pendek. Ada 6. Yang pertama, ada biaya total atau total cost. Yang kedua, ada biaya tetap total atau total fixed cost. Yang ketiga, ada biaya berubah total atau total variable cost. Yang keempat, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Yang kelima, biaya berubah rata-rata atau average variable cost. Lalu yang terakhir ada biaya marginal atau marginal cost. Biaya total dan jenis-jenis biaya total. Biaya total atau TC, yaitu keseluruhan jumlah biaya yang dikeluarkan yang terdiri dari biaya tetap atau TFC dan biaya variabel atau TVC dengan rumus TC sama dengan TFC plus TVC. Selanjutnya, beberapa pengertian biaya produksi. Ada biaya tetap total atau TFC, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. Biaya yang jumlahnya tidak berubah ketika kuantitas output berubah. Biaya berubah total atau TVC, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Lanjut, ada biaya rata-rata dan marginal. Dalam analisis mengenai biaya, konsep-konsep yang lebih diutamakan adalah biaya rata-rata dan marginal. Biaya rata-rata dibedakan menjadi 3. Ada biaya tetap rata-rata, ada biaya berubah rata-rata atau AVC, dan ada juga biaya total rata-rata atau ATC. Biaya tetap rata-rata atau AFC, yaitu perbandingan antara biaya tetap dengan kuantitas output, dan dirumuskan AFC sama dengan TFC per Q. Biaya berubah rata-rata atau AVC, yaitu perbandingan antara biaya variabel dengan kuantitas output, dengan rumus AVC sama dengan TVC per Q. Lanjut,
biaya total rata-rata, yaitu perbandingan antara biaya total dengan kuantitas output dengan rumus AC sama dengan TC per Q atau AC sama dengan AFC plus AVC. Ada biaya marginal, yaitu kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit dengan rumus MC sama dengan TC per Q. Nah, ada analisis biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi yang akan digunakannya. Tidak perlu dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah, karena semua jenis biaya itu yang dikeluarkan merupakan biaya berubah yang mengakibatkan terdapat banyak kurva jangka pendek yang dapat dilukiskan nantinya. Ada cara-cara meminimumkan biaya jangka panjang, yaitu 1. Tergantung pada tingkat produksi yang ingin dicapai dan sifat dan pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Biaya produksi jangka panjang, yaitu biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produksinya. Ada skala ekonomi dan tidak ekonomi. Skala ekonomi dikatakan mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Ada juga skala tidak ekonomi, yaitu kegiatan memproduksi. Suatu perusahaan dikatakan mencapai skala tidak ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Lalu beberapa faktor yang menyebabkan skala ekonomis, yaitu yang pertama spesialisasi faktor produksi, yang kedua pengurangan harga barang mentah dan kebutuhan produksi lain, lalu yang ketiga memungkinkan produksi sampingan diproduksi, dan yang terakhir ada perusahaan besar mendorong pengembangan kegiatan usaha di luar perusahaan yang berguna kepada perusahaan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.